Kembali bersama saya Syarifah Rahma dalam segmen Special Market Outlook 2026 dan pemirsa kini kita akan lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Bapak Herman Cahyadi selaku Chief Investment Officer PT BRI Manajemen Investasi atau BRIMI. Kita lanjutkan kembali diskusi kita Pak Herman. Kita berbicara berkaitan dengan kinerja emiten ya di sepanjang tahun 2026 ini prospeknya akan seperti apa? Karena kalau kita lihat mesti merilis kinerja emiten sudah resmi dimulai begitu ya. Mungkin evaluasi juga untuk kinerja di sepanjang tahun 2025 sejauh ini dan ekspektasi atau juga proyeksi untuk kinerja di tahun 2026. Ya, jadi kami melihat bahwa ada beberapa sektor yang bisa diperhatikan. Jadi kami mulai dari sektor telekomunikasi itu sangat menarik ya. Jadi dalam beberapa tahun ini kan terakhir ada merger dan acquisition, jadi rasionalisasi. Sekarang playernya tinggal hanya 3, Telkom, Indosat, dan XL. Nah jadi dengan hanya 3 player yang besar ini, kami melihat bahwa persaingan di antara kompetisi di antara 3 entity ini itu semakin rasional. Jadi kami melihat ke depannya in terms of average revenue per user itu akan membaik sehingga akan menjadi faktor yang positif untuk sektor telekomunikasi. Kemudian untuk sektor consumer itu ada consumer staple, consumer retail, itu kami juga melihat sejak bulan Desember itu juga sudah kelihatan membaiknya. Ya. Jadi kalau sektor staple kita melihat dari penjualannya membaik dan kemudian juga penjualannya membaik juga karena mungkin ada stock up untuk Lebaran, jadi kita melihat itu sudah positif. Kemudian untuk sektor retail kami juga melihat bahwa in terms of same store sales growth SSSG-nya sudah membaik karena ekspansi. Jadi sektor consumer ini juga sangat menarik karena juga dari sisi consumer confidence index Indonesia juga membaik, penjualan retail sales menaik. Jadi intinya ada sektor consumer menarik. Kemudian sektor perbankan ini juga kami melihat bisa dilirik lagi karena kami melihat bahwa pertumbuhan kreditnya juga sudah mulai membaik, belum terlalu kencang tapi kita melihat sudah ada kayak inflection point-nya sudah membaik. Kemudian juga likuiditas juga kelihatannya cukup terjaga dan pencadangan juga cukup baik. Jadi kami melihat sektor komunikasi, konsumer, perbankan dan juga terakhir ada sektor metal mining itu akan menarik karena sektor mining ini karena berhubungan dengan pelemahan dolar indeks. Baik. Nah, kemudian mungkin kita berbicara juga berkaitan dengan seberapa jauh kebijakan free float yang emiten secara bertahap. Ini yang saat ini 7,5 didorong menjadi 15% begitu ya ke depannya. Nah, ini dapat mempengaruhi bisnis dari manajer investasi dan mungkin strategi juga begitu ya melihat ini kan artinya akan ada dinamika baru ya di market kita begitu. Seperti apa Pak Herman? Ya, jadi kita melihat bahwa spiritnya dari 7,5 ke 15% untuk jangka panjang itu memang sangat positif untuk bursa kita. Karena kalau misalnya satu emiten free float-nya kecil sekali, tentu itu kan volatilitasnya tinggi sekali in terms of harganya. Ya, jadi kadang-kadang harganya bergerak terlalu ke atas atau ke bawah terlalu tajam sehingga tidak mencerminkan fundamentalnya ya karena nggak liquid. Nah, ketika satu emiten menjadi liquid tentu itu jadi akan lebih efisien dan akan membuat seperti investor asing maupun domestik yang besar-besar itu bisa masuk ke dalam emiten yang menarik itu. Jadi kami melihat secara jangka panjang ya memang bursa perlu menaikkan likuiditas ini supaya marketnya lebih deepen, lebih dalam. Ya. Tapi memang harus dimonitor terus supaya kenaikan dari 7,5 ke 15% ini itu harus ada stagesnya, stagesnya. Jangan sampai satu kali stage di mana nanti bisa oversupply gitu. Nah, kalau oversupply kan itu akan juga menjadi satu tantangan bagaimana cara menyerapnya kan. Kan? Ya, jadi intinya adalah secara jangka panjang kami melihat sangat positif untuk bursa dan kami juga melihat bahwa dari emiten-emiten tersebut itu juga terpacu untuk memperbaiki fundamentalnya kinerjanya. Karena kalau misalnya mereka menaikkan dari 7,5 ke 15%, tentunya dari sisi investor kami akan lebih picky gitu kan, kami akan lebih selektif. Jadi secara overall baik, tapi harus ada jangka in stages gitu ya. Oke. Nah tadi lebih kedepannya kan investor akan lebih picky dan juga lebih selektif begitu ya. Nah apa yang menjadi faktor-faktor begitu ya penilaian oleh investor kedepannya dengan perkembangan free float ini? Iya, jadi intinya sama aja balik ke fundamental. Kami akan melihat emiten tersebut apakah dia memiliki, kalau Warren Buffett katanya moat ya, competitive advantage-nya seperti apa. Ya kemudian kita akan melihat memang
track dari manajemennya seperti apa, ya kan. Kemudian kita juga melihat apakah bisnis tersebut masih dalam suatu industri yang berkembang atau sudah sunset industri. Nah, jadi kami akan selalu kembali menganalisa fundamental-fundamental seperti itu. Oke, baik. Nah, sejauh ini mungkin secara sektoral ya, kita balik ke sektoral begitu ya, secara mostly secara fundamental masih cukup menarik begitu ya, dengan perkembangan sentimen-sentimen yang ada. Sekali lagi kan memang para pelaku pasar masih mencermati perkembangan dinamika secara global. Tentu sektor energi ini menjadi perhatian ya. Kemudian juga kita melihat berbagai sektor lain seperti Matlama ini tadi seperti disampaikan juga ini kan memang ada kaitannya dengan sentimen secara global begitu. Tapi ketika kita bedah lagi secara sektoral ya mungkin secara sentimen baik global maupun juga domestik ini menarik untuk di tahun 2026 seperti apa? Iya, jadi tadi kami sudah sampaikan bahwa satu tren yang berlanjut terus itu adalah tren di mana global investor itu rotasinya ke emerging market dan juga komoditas karena ada faktor pelemahan dolar indeks. Ya kan? Nah, jadi kita melihat selama pertumbuhan ekonomi dalam negeri kita bisa kita push terus untuk naik misalnya dari 5,5 ke 6%, 6% ke 6,5% dengan fiskal defisit yang terjaga tetap 3%, itu akan tetap menarik untuk investor asing untuk masuk kembali ke Indonesia. Ya. Dan juga kalau misalnya kita bicara pertumbuhan ekonomi, yang pasti adalah sektor konsumer, kemudian perbankan, telekomunikasi, dan juga kita sebagai produsen komoditas yang besar di dunia, metal mining itu juga tetap akan menarik sih. Oke, baik. Nah, produk-produk reksadana existing yang akan diunggulkan oleh BRI MI ke depannya seperti apa, Pak Herman? Jadi kami di BRIMI memang kita telah mempunyai cukup produk yang lengkap ya, lintas aset, ada yang konvensional, ada yang berbasis syariah, juga ada yang berbasis ESG. Jadi kami selalu berusaha untuk menyesuaikan profil risiko dari nasabah kami dengan produk-produk kami. Jadi misalnya kalau kita bicara mengenai aset kelas saham, kalau misalnya ada investor kami yang memang cukup agresif dan maksudnya sudah terbiasa dengan volatilitas, itu mungkin bisa berinvestasi ke small cap fund kami. Nah, ada yang namanya Mawar Focus 10. Kemudian kalau misalnya ada yang lebih cenderung ke big cap, seperti sektor perbankan, itu juga kami ada yang namanya MSCI ESG Screen Index Fund. Ya. Kemudian kalau untuk nasabah kami yang cukup konservatif, inginnya pendapatannya hanya ya stabil aja gitu, pokoknya ada pertumbuhan gitu, mereka bisa tenang gitu. Kami juga menyediakan yang namanya reksadana pendapatan tetap, namanya melatih pendapatan utama. Dan misalnya kalau ada nasabah kami yang perlunya regular dividen, itu juga kami yang menyediakan fund kami yang namanya Balance Regular Income Fund atau namanya BRIF gitu. Kalau money market sebagai likuiditas seruni pasar uang. Jadi kami cukup lengkap. Cukup lengkap. Oke, baik. Rencana untuk menambah variasi produk sendiri seperti apa, Pak Herman? Begitu mungkin produk-produk reksadana baru maupun juga produk alternatif investasi baru di tahun 2026 begitu menyesuaikan mungkin dengan tren minat investor dan juga kondisi saat ini seperti apa? Jadi kami memang sudah pada awal Desember lalu kita sudah menekan MOU dengan rekan-rekan kami bahwa kami akan melancarkan ETF emas yang pertama di Indonesia. Nah, jadi mungkin ETF emas ini hanya tinggal menunggu peraturan OJK-nya sehingga kami bisa luncurkan setelah peraturannya sudah keluar. Jadi ETF Gold karena kami memang melihat prospek emas itu masih prospektif. Kemudian kita juga sedang menggodok itu suatu reksadana yang berbasis sukuk. Oke, baik. Itu menarik sekali ya, apalagi juga dengan kenaikan harga gold yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir begitu. Pak Herman, baik. Terima kasih diskusinya bersama dengan CNBC Indonesia, Pak Herman Cahyadi selaku Chief Investment Officer PT BRI Manajemen Investasi. Terima kasih atas insight-nya telah diberikan dalam segmen Market Outlook 2026. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Pemirsa, demikian akhir dari segmen Special Market Outlook 2026 bersama dengan BRI Manajemen Investasi atau BRI MI. Kita kembali ke Power Lunch.